Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi IPS. Kita akan belajar IPS lebih mendalam dan lebih jauh di video ini. Nah, materi apa yang akan kita jelaskan pada kali ini? Hari ini kita akan belajar tentang materi latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Nah, sesuai yang Bapak jelaskan tadi bahwa kita akan belajar bab sejarah yang sebelumnya kita telah belajar bab ekonomi. Pada bab sejarah ini kita akan belajar mengenal bangsa Indonesia pada zaman kolonialisme, di mana pada zaman itu kita kedatangan tamu dari bangsa-bangsa lain yang sedang menjelajah. Apa alasan mereka menjelajah? Nanti kita akan pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjut ke materi. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan sedikit bercerita tentang bagaimana bangsa barat bisa datang ke Indonesia. Nah, di sini sudah ada media yang sudah Bapak siapkan untuk lebih jelasnya disampaikan kepada kalian. Nah, bagaimana kedatangan bangsa barat ke Indonesia? Mungkin kalian sudah ada yang tahu ya, belajar. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia karena dipengaruhi beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kedatangan bangsa barat ke Indonesia antara lain adalah pertama, majunya teknologi pelayaran bangsa barat. Nah, di sini mulai maju nih, perahu-perahu sudah mulai memakai mesin, sudah mulai maju lah istilahnya. Artinya di sana beberapa bangsa barat sudah mulai berani mengarungi samudra dengan kapal tersebut. Nah, salah satunya adalah ke Indonesia ya. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh mereka ingin mencari kehidupan lain selain di daerah mereka. Ada apa sih di dunia ini? Nah, hasil dari penasaran mereka itu adalah menjelajah dunia ini. Nah, begitu ya. Lanjut, di sini ada bangsa barat bukan hanya menjelajah dunia saja, tetapi mempunyai motif lain. Nah, motif apa sih yang membuat bangsa barat ingin menjelajah dunia ke Indonesia, khususnya ke Indonesia? Nah, di sini Bapak sudah perlihatkan. Yang pertama adalah motivasi 3G ya, 3G ya, motivasi 3G. Nah, di sini apa motivasi 3G? Pertama adalah gold, yang kedua glory, dan yang terakhir adalah gospel ya. Nah, gold apa? Gold itu artinya melambangkan kekayaan. Nah, di sini bangsa barat itu ingin mencari kekayaan lain selain di daerah bangsanya sendiri. Nah, kebetulan di Indonesia itu kekayaannya sangat besar ya. Kenapa sangat besar? Karena di Indonesia terdapat berbagai sumber daya alam. Itu adalah merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh bangsa barat. Jadi kekayaan itu bukan hanya berbentuk uang, akan tetapi berbentuk barang. Contohnya misalkan emas, rempah-rempah, lalu kopi, tumbuhan-tumbuhan, ataupun sumber daya alam lain yang sangat bermanfaat bagi mereka. Itu merupakan sumber daya alam itu merupakan sangat dibutuhkan oleh bangsa barat. Nah, kekayaan itulah yang dimaksud oleh bangsa barat. Jadi pertama gold ya, artinya melambangkan kekayaan. Mereka ingin negara mereka kaya. Yang kedua ada glory, artinya melambangkan kejayaan. Nah, di sini bangsa barat juga maksudnya adalah ingin berjaya ya.
Berjaya di sini maksudnya apa? Di sini maksudnya berjaya adalah mencari kekuasaan daerah lain, ya. Baik itu diambil sumber daya alamnya maupun untuk kegiatan imperialisme atau kolonialis, artinya menjajah daerah lain, termasuk daerah Indonesia, ya. Dan yang ketiga ada gospel. Gospel adalah keinginan menyebarkan agama Nasrani. Bangsa Barat sendiri merupakan bangsa yang memiliki agama Nasrani, ya. Nah, di sini mereka ingin menyebarkan agama tersebut ke daerah lain, salah satunya adalah ke Indonesia. Daya tarik bangsa Indonesia. Nah, di sini kenapa nih bangsa Indonesia sangat menarik bagi bangsa-bangsa lain? Nah, kenapa tuh? Bapak akan jelaskan ya. Tapi sebelum Bapak jelaskan ya, bentar. Bapak akan memberikan sebuah penjelasan, yakni kita itu harus bersyukur, ya. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita itu harus bersyukur karena kita sudah hidup di negara yang namanya bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara terbaik bagi Bapak, ya. Meskipun sumber daya manusianya belum baik, tapi untuk masalah kehidupan di Indonesia itu sudah baik. Artinya apa? Artinya di sini kita sudah nyaman, ya. Kenapa nyaman? Karena iklim di kita tuh tropis, iklim yang paling baik, ya. Iklim yang membuat sumber daya alam, sumber daya makanan, ya, hewan, tumbuhan itu sangat berkembang dan tersedia banyak sekali di kita. Maka dari itu negara kita adalah negara ternyaman, ya. Lalu di sini Bapak lanjutkan ya. Nah, daya tarik bangsa Indonesia itu bisa dilihat di sini ada gambar apa? Rempah-rempah, ya. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Kenapa rempah-rempah? Nah, kenapa yang ditonjolkan di sini rempah-rempah? Karena zaman kolonialisme, zaman dulu, rempah-rempah itu sangat dibutuhkan oleh bangsa lain. Artinya di sini sangat dibutuhkan, dan ketika dibutuhkan artinya lebih dijual pun mahal, ya. Tapi dijual mahal dari kita tidak mahal, cuma bangsa lain menjual rempah-rempah ini di daerah lainnya itu dengan sangat mahal. Artinya untung sekali bangsa itu yang menjual rempah-rempah dari bangsa Indonesia. Nah, di sana rempah-rempah itu dijual karena dibutuhkan oleh bangsa lain untuk mengawetkan makanan. Karena zaman dulu belum ada yang namanya kulkas, belum ada, ya. Nah, ya, terus ada bumbu masakan untuk membuat cita rasa makanan menjadi lebih enak. Dan yang dibutuhkan adalah ini obat-obatan, ya. Karena kita butuh yang namanya kesehatan. Artinya setiap orang pasti memerlukan obat, gitu ya, untuk menyembuhkan kesehatan. Jadi rempah-rempah ini sangat menarik sekali bagi bangsa-bangsa lain, dan rempah-rempah ini hanya ada di wilayah Asia, yang Asia Tenggara, yang khususnya yang beriklim tropis. Selanjutnya adalah revolusi industri. Ya, ini yang terakhir, latar belakang kedatangan bangsa Barat karena adanya revolusi industri. Apa sih revolusi industri? Revolusi itu adalah perubahan, ya. Perubahan. Kalian akan belajar revolusi dan evolusi di kelas 9. Nah, di sini Bapak secara singkat aja, revolusi adalah perubahan. Nah, industri. Jadi di sini adanya perubahan di industri. Apa yang berubah? Yang berubah secara besar adalah teknologi mulai berkembang, ya, mulai berkembang. Manusia sudah digantikan oleh yang namanya mesin. Nah, itu adalah revolusi industri. Berkembangnya teknologi mengakibatkan kebutuhan akan produksi barang menjadi bertambah. Jadi mereka ini
di daerahnya sudah berubah nih, revolusi industri, sudah mengalami revolusi industri. Akhirnya mereka mencari kayak bahan bakar ataupun bahan-bahan untuk membuat barang tersebut ya. Nah, kebanyakan sumber barang-barang mentah tersebut yang mentah ya. Jadi barang-barang jadinya itu sebelumnya kan terbuat dari barang-barang mentah. Nah, barang-barang mentahnya ini kebanyakannya ini ada di Indonesia. Contohnya misalkan biji timah, besi, kan itu dibutuhkan ya untuk membuat misalkan mesin. Nah, si mesin itu kan sebagai bentuk dari revolusi industri. Artinya secara singkat begini, untuk menjalankan industri ini mereka membutuhkan beberapa barang. Nah, barang ini hanya tersedia di beberapa negara. Nah, salah satunya adalah di Indonesia. Maka dari itu Indonesia menarik perhatian bangsa-bangsa di barat. Akhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk menjadi negara paling maju. Nah, karena apa? Yang dibutuhkan semua tersedia di negara kita. Kebutuhan mereka itu sangat tersedia ya di negara kita. Jadi mereka tergantung oleh negara kita. Lalu tugas kita sebagai penerus bangsa untuk memanfaatkan keadaan ini dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih makmur dan sejahtera. Artinya kita harus mempertahankan ataupun mengembangkan negara kita ini. Jangan sampai semua apa yang ada di Indonesia, kekayaan alam yang ada di Indonesia direbut oleh bangsa lain. Kita olah sendiri, kita buat sendiri, dan semuanya untuk kita sendiri. Jangan sampai untuk orang lain ya, seperti itu. Cukup sekian materi tentang latar belakang kedatangan bangsa Indonesia. Lebih jelasnya kalian bisa baca pada sumber-sumber lain, dan Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.